Waalaikumsalam. Bisa ya didengar suara Ibu? Bisa, Ibu. Ini pertemuan kita sebelum mid semester yang terakhir ya. 6 kali pertemuan atau 7 kali pertemuan. Pertemuan ke-6, Ibu. Iya, pertemuan ke-6. Oke. Siang ini Ibu akan menjelaskan mengenai analisa air ya, tetapi dengan metode gravimetri. Ya, kemarin yang pertama kali Ibu jelaskan mengenai dengan metode titrimetri, kemudian yang kedua dengan spektro ya. Sebetulnya kalau kita punya instrumen yang lain selain spektro kita bisa lakukan, tetapi karena kebetulan di laboratorium hanya ada spektro, maka kita lakukan dengan spektro. Ya. Kemudian gravimetri. Gravimetri itu sebetulnya mudah kita lakukan, ya, tetapi kadang-kadang memerlukan waktu yang lama sehingga waktu praktikumnya itu relatif sangat kurang. Ya. Kenapa kok gravimetri itu memerlukan waktu lama? Ya, kita lihat sama-sama. Ya. Jadi metode analisa gravimetri mungkin pada semester berapa ya? Semester sebelumnya di kimia analisa mungkin ada metode gravimetri ya. Di metode ini dasar analisanya adalah dengan pengukuran berat atau penimbangan ya, pengukuran berat atau penimbangan di mana melibatkan beberapa proses diantaranya pembentukan itu suatu reaksi, misalnya zat A dan zat B direaksikan, dia akan terbentuk endapan ya. Jadi endapan itu kemudian diisolasi atau dipisahkan ya. Setelah dipisahkan baru ditimbang atau diukur beratnya. Ya. Contohnya seperti kemarin reaksi antara agen O3 dengan NaCl ya, itu akan terjadi endapan putih. Nah, misalnya sudah terjadi endapan putihnya diisolasi. Gimana cara isolasinya kalau endapan? Dengan sendirinya dengan menggunakan penyaringan ya. Dari penyaringan kemudian endapan yang ada di atas saringan ini yang kemudian kita ukur beratnya ya. Nah, jadi untuk pengukuran berat atau gravimetri itu melibatkan atau melalui beberapa proses, artinya pembentukan endapan, kemudian pemisahan endapan, baru pengukuran berat. Ya. Nah, yang dimaksud pengukuran berat di sini adalah penimbangan, tadi Ibu sudah jelaskan, penimbangan sampai dengan berat konstan. Nah, ini yang sering menjadi apa ya, kalau kita praktek beneran menjadi kendala, berat konstan. Apa sih itu berat konstan? Kalau berat konstan itu biasanya kan menimbang berapa kali harus sama persis, tidak boleh ada selisihnya ya, atau selisihnya tidak boleh besar-besar. Nah, karena tidak boleh ada selisih itu sangat sulit, maka diberi suatu aturan atau batasan di mana yang dinamakan atau pengertian berat konstan adalah berat yang memiliki ukuran tetap ya, yang mulai diukur dari penimbangan pertama hingga penimbangan yang berikutnya ya. Sebentar. Kakak masuk dulu. Masuk dulu. Jadi yang dinamakan berat konstan adalah berat yang memiliki ukuran tetap ya, yang diukur mulai pertama dan beberapa kali ulangan ya. Berat konstan itu dikatakan berat konstan apabila selisih penimbangan dua kali penimbangan atau beberapa kali penimbangan berturut-turut itu tidak lebih dari 0,2 miligram, tidak lebih berarti harus lebih kecil dari 0,2 miligram. Atau kalau dibuat gram berarti
lebih kecil dari 0,0002 gram. Bagaimana kalau misalnya selisih beratnya dari 2 atau 3 kali penimbangan itu masih 0,0003 gram, ya, berarti itu lebih besar kan? Itu harus dipanaskan kembali, dinginkan atau didinginkan lah istilahnya di dalam desikator, baru ditimbang. Begitu terus sampai selisihnya kurang dari 0,2 miligram. Nah, lamanya di situ untuk membuat melakukan metode analisa gravimetri itu kalau menggunakan kertas saring atau dengan yang lain. Mungkin nanti suatu saat kalau praktikum atau mungkin sudah ya praktikum kadar alkohol itu juga melakukan suatu penimbangan ya dengan berat sampai berat konstan, itu juga demikian sama. Kita lanjutkan. Nah, untuk analisa air ada beberapa yang menggunakan metode gravimetri, ya. Di antaranya ini analisa total suspended solid atau TSS. Bahasa Indonesianya biasanya zat padat tersuspensi. Zat padat tersuspensi. Sebenarnya di sini zat padat total, ya, zat padat total yang tersuspensi. Kemudian ada lagi yang disebut TDS, ya, total dissolved solid, ya. Ini ada di sini, ya. Ada enggak, kita lihat. Nah, di sini total dissolved solid, ya, TDS, ya, total zat padat terlarut. Bedanya di mana? Sebenarnya prinsipnya sama, ya, tetapi ada sedikit perbedaannya. Sebetulnya TDS dan TSS ini bisa dilakukan secara bersamaan, ya prosesnya, tetapi tetap juga dengan dua materi lah, istilahnya dua materi. Kita mulai yang pertama, TSS. TSS total suspended solid, ya, total suspended solid. Nah, zat padat tersuspensi. Jadi sebenarnya kalau kita mengambil air dari, misalnya sampel air lah, katakan sampel air tuh kelihatannya bening, tapi kadang-kadang kelihatan agak keruh, ya. Yang disebut dengan zat padat tersuspensi, zat padat total tersuspensi, ini sebenarnya isinya macam-macam, ya. Ada zat organik, anorganik, ya. Ini ada yang tadi kan macam-macam. Ada yang zat padatnya terapung, ada zat padatnya yang melayang-layang, ada terus kalau dibiarkan sebentar dia sudah ada yang mengendap, ya. Jadi ada yang melayang, ada yang mengendap, dan ada yang terlarut di dalam air sendiri. Kalau yang terlarut di dalam air itu tidak akan bisa dilihat, ya, karena dia larut, ya. Nah, ini zat padat tersuspensi adalah padatan yang menyebabkan kekeruhan air, ya tadi Bu. Jadi kalau udah kelihatan keruh sedikit berarti zat tersuspensinya tinggi, ya. Kemudian tidak terlarut dan tidak dapat langsung mengendap. Ada kalau yang mengendap berarti mempunyai daya gravitasi atau artinya dia lebih berat. Tapi kalau yang melayang, yang tersuspensi itu dia tidak bisa mengendap karena gaya beratnya atau mungkin dia sangat kecil, ya. Nih, kemudian zat padat tersuspensi merupakan tempat berlangsungnya reaksi, ya. Ya, jadi ada beberapa sih yang seperti kalau kita melarutkan MgO ZNO, ya, pada argentometri kan ditambah MgO atau ZNO. Kita kocok kuat, sekuat-kuatnya pun MgO atau ZNO tidak akan larut, ya. Dia kalau paling akan menjadi zat tersuspensi atau melayang-layang. Itu yang disebut tersuspensi. Jadi dia tidak akan larut dan dia tidak akan mengendap.
Sebetulnya material suspensi ini tersuspensi di air itu efeknya memang kurang baik terhadap kualitas badan air. Artinya kelihatan keruh kan pasti, sehingga tidak jernih ya. Sehingga kalau misalnya dia keruh, kemungkinan binatang air pun seperti ikan ya juga akan sulit menangkap makanannya ya. Kemudian sinar matahari akan sulit juga masuk sampai ke bawah karena terhalang oleh butiran-butiran suspensi tersebut ya. Nah, itu ketika suspended solid, jadi dalam keadaan tenang ada di dasar badan air ya. Di sini dapat untuk menyembunyikan telur, misalnya telur ikannya, sehingga sering terjadi pendangkalan pada badan air ya. Artinya kalau didiamkan dia akan kelihatan jernih tapi semakin dangkal. Ya, beberapa sungai pun demikian ya. Kalau dari di atas atau di hilirnya itu ada erosi ya, sehingga di dekat laut di muara dia pasti lama-lama akan terjadi pendangkalan ya. Nah, kandungan TSS di badan air itu sering menunjukkan konsentrasi yang lebih tinggi ya, pada khususnya pada bakteri ya, mungkin pada pestisida ya, dan logam-logam yang ada di dalam air. Nah, bagaimana dengan pengambilan sampel? Mungkin nanti pada saat dijelaskan Pak Darwin ya, termasuk pengambilan dan pengawetan sampel di sini, ini sepintas ya aja. Sampelnya harus representatif itu harus baru ya. Pengambilannya juga benar. Botol yang pernah digunakan harus dicuci dulu dengan bersih kan? Kemudian yang penting dibilas dengan air suling atau aquades ya. Kemudian sampel dapat diawetkan beberapa hari tanpa mempengaruhi hasil analisa ya. Sebaiknya disimpan di dalam pendingin ya dengan suhu antara 2 sampai 4 derajat Celcius ya. Nah, yang perlu diperhatikan di sini adalah padat organiknya ya. Kalau anorganik dia jarang bisa bereaksi, tapi kalau organik dia akan bereaksi dengan oksigen yang ada di dalam air tersebut ya. Akan membentuk partikel yang lama-lama partikelnya menjadi lebih besar sehingga dia akan bisa mengendap ya. Oleh karena itu sampel yang telah disimpan harus dianalisis sebelum 1 minggu, sebelum 7 hari pengambilan sampel ya. Sebelum dianalisa tetap harus dihomogenkan dulu karena mungkin ada sebagian yang sudah mengendap. Nah, tadi kan Ibu cerita yang untuk gravimetri itu ada prosesnya, diantaranya pembentukan, ya pembentukan itu pembentukan endapan, kemudian isolasi. Nah, tahap kedua isolasi ini yang digunakan adalah kertas saring. Kertas saring yang digunakan kan kalau di kampus ada 2 macam, kertas saring yang lebar itu Wattmann nomor 1 dan kertas saring yang sudah dipotong-potong ya, yang bulat-bulat itu yang digunakan adalah kertas saring bukan yang besar, bukan yang Wattmann nomor 1 tetapi Wattmann nomor 42. Ada yang 40 ada 2, 40 dan 42. Kalau yang 40 itu Wattmann yang bebas abu. Nah, kertas saring Wattmann nomor 40 itu adalah bebas abu. Artinya kalau yang bebas abu apabila dibakar kemudian diabukan, abunya tidak ada. Ya, dia sudah hilang semua. Itu namanya bebas abu. Tetapi kalau kertas Wattmann yang nomor 42 itu porinya sangat kecil, dia tidak bebas abu. Ya, bedanya di situ. Nah, untuk persiapan kertas saring untuk yang TSS ini kita menggunakan kertas saring Wattmann nomor 42. Cukup menggunakan Wattmann nomor 42 ya, karena tidak perlu dibakar ya atau tidak perlu diabukan. Kertas saringnya itu yang akan kita gunakan, kita kasih tanda, biasanya menggunakannya tanda kecil ya di kertas saring menggunakan pensil.
Kenapa menggunakan pensil? Karena pensil pada pemanasan dia tidak akan hilang, ya. Sedangkan warna tinta itu pada pemanasan biasanya akan hilang, ya, tidak akan kelihatan. Nah, kertas saring dipanaskan di dalam oven pada suhu 105 selama 1 jam. Ini belum menyaring ya, hanya untuk persiapan kertas saring pun harus konstan beratnya, ya. Pada suhu 105 selama 1 jam, ya. Setelah 1 jam dikeluarkan, dimasukkan istilah desikator. Desikator itu untuk mendinginkan suhu, tetapi kertas saring tidak berhubungan dengan udara sehingga kedap diharapkan dia dingin tetapi tidak menyerap air, karena terus terang kertas saring Wattpad itu sifatnya juga menyerap air, ya, menyerap air. Setelah didinginkan 15 menit, kemudian ditimbang secara analitik, ya. Dilakukan terus-menerus begitu sehingga berat konstan. Ingat, ya. Kemudian baru kita melangkah ke sampelnya, ya. Sampel tadi setelah mau disaring, dihumuginkan dulu. Setelah humukin dipipet 100 ml. Sebetulnya tidak harus 150 boleh, tapi ini hanya untuk memudahkan saja, ya. Sebanyak 100 ml kemudian dilewatkan pada kertas saring, ya, menggunakan corong gelas. Jadi diletakkan di atas Elmeyer, kemudian ada corong gelasnya, kemudian di atas corong gelas ada kertas saring yang sudah dikonstankan. Kertas saring yang sudah dikonstankan. Kemudian air sampel dilewatkan kertas saring tersebut, ya. Terus sampai semua airnya lewat, ya. Kemudian setelah airnya turun semua, kertas saring tersebut dipanaskan dalam oven kembali pada suhu 105 selama 1 jam. Demikian terus dilakukan seperti pada saat persiapan kertas saring. Jadi ini kertas saring yang sudah ada suspensinya dari sampel juga dilakukan yang sama, ya. Dipanaskan, di desikator ditimbang, dipanaskan, desikator timbang, itu terus, ya. Sampai terdapat atau kita menemukan berat konstan di mana selisih dari penimbangan berturut-turut tidak lebih dari 0,2 mg, ya. Nah, lebih mudah kan, sama lebih mudah. Kemudian caranya ngitungnya tadi 1000 karena kita akan mencari di dalam 1 liternya itu berapa, ya. Dibagi dengan volume sampel. Tadi pun mengatakan boleh 50, boleh 100, ya. Volume sampelnya kalau 50 ya dibagi 50, kalau 100 ya bagi 100. Baru dikalikan dengan berat kertas saring. Maaf, ini kebalik ya, A dikurangi B. Jadi kertas saring dan residu sesudah pemanasan baru dikurangi kertas saring kosong sesudah pemanasan. Jadi hurufnya ini kebalik, harusnya A dikurangi B. Jadi kertas saring dengan filtratnya tadi ditimbang berapa konstan, baru kertas saring kosongnya ditimbang berapa. Jadi selisihnya ini dikalikan 1000 dibagi volume sampel adalah zat tersuspensi di dalam sampel di dalam satuan miligram per liter atau ppm, ya. Jadi mudah tanpa perlakuan macam-macam. Kalau di sini zat tersuspensi langsung dihubungkan, diambil 100 disaring. Bagaimana dengan total dissolved solid? Total dissolved solid itu artinya yang sudah yang larut di dalam air. Nah, sebetulnya pada saat kita melakukan TDS, total suspended solid, ya.
Jadi sebetulnya ada satu lagi, tapi ini total suspended, jadi yang tersuspensi saja. Pada saat kita mengambil sampel 100 ml menggunakan pipet volume, ya pipet volume, kita juga kita menyaring. Nah sebelumnya pada awal, kita balik awal dulu. Pada saat awal, nah perlakuan ini. Oke, pada saat persiapan kertas saring kita juga menyiapkan gelas piala itu beker gelas ya, beker gelas. Jadi kita kertas saringnya biasanya bulat ya, dan ini. Nah, kertas saring maupun gelas piala atau beker gelas kita konstankan, artinya dipanaskan 105 derajat Celcius ya, sama 1 jam ya, dua-duanya. Setelah itu ditimbang ya. Terus panaskan lagi sampai konstan tadi. Jadi kita punya kertas saring konstan maupun gelas piala yang konstan. Oke. Nah, kita sudah punya dua. Pada saat kita menyaring menggunakan kertas saring suspended solid, suspended ya, suspended. Oke. Suspended berarti, nah ini kertas saringnya, ini corongnya, ya. Kemudian kita pakai gelas pialanya yang sudah konstan, ya. Ini konstan dan ini konstan, ya. Konstan, ya, sudah punya berat konstan. Nah, kemudian dimasukkan air 100 ml. Suspensinya akan berhenti di sini. Yang larut jadi cairan beningnya akan turun di sini. Ya, di sini cairan beningnya. Nah, kita ini kalau ini sudah kita 1 kali praktek, kita 1 kali melakukan bisa mendapat 2 hasil. 1 dari suspended solidnya, yang 1 dari dissolved solidnya. Ya. Nah, setelah itu ini dipanaskan terus selisih. Nah, ini ya, oke. Terus kita sudah dapat, jadi yang kertas saringnya kita dapat. Nih, bentar. Kertas saringnya kita dapat ini, ya, zat pada terlarut. Zat pada tersuspensi. Bentar. Nah, oke. Nah, kertas saringnya kita mendapat ini, ya. Kertas saringnya kita mendapat ini, zat tersuspensi, ya. Sedangkan yang di gelas pialanya ini zat padat terlarut, ya. Jadi zat padat terlarut itu ini juga keliru, harusnya A dikurangi B. Cawan atau gelas piala tadi atau beker gelasnya ditambah residu setelah dikeringkan, setelah pemanasan tadi kan ada sisa-sisanya. Enak. Jadi ini yang tadi ini dipanaskan, ini ada sisa yang nempel-nempel di sini. Nah, ini setelah berat konstan, beratnya berapa dikurangi berat cawan kosong yang pertama kali dikonstankan. Nah, selisihnya ini dikalikan 1000 dibagi volume sampelnya sama. Kalau tadi ngambilnya 100, ini 100. Jadi zat padat terlarutnya dapat, kemudian punya juga dapat zat tersuspensinya. Nah, ini sudah. Jadi TDS-nya ini kalau kita menggunakan cawan, tapi cawan porselen, bisa pakai porselen, bisa pakai beker gelas ya.
Kalau biasanya Ibu pakai beker gelas aja sehingga tidak perlu dipanaskan pada suhu 550 di dalam muffle, tanur itu muffle ya, muffle. Jadi cukup menggunakan oven aja 105 derajat Celcius selama 1 jam ya. Ini tadi kita dapat 2. Ada yang itu tadi untuk zat padat tersuspensi. Kalau zat padat total ya, kalau zat padat total itu sebenarnya caranya sama, ini mungkin Ibu tidak memberikan ya. Oke, enggak ada. Kalau zat padat total itu lebih mudah lagi ya. Zat padat total, nah setelah kita mengkonstankan gelas piala atau beker gelas ya, kita langsung masukkan 100 ml sampel ya. Kemudian kita panaskan dulu ya, dipanaskan di dalam kompor, di atas kompor sampai kering ya. Setelah kering kita masukkan ke oven ya, sampai terus di oven ditimbang ya, terus gitu sampai berat konstan. Nah, hasilnya cara hitungnya bagaimana? Sama, 1000 per 100, sampelnya 100 dikalikan berat gelas piala atau berat beker gelas ditambah sisa-sisa yang ada di sini ya, itu yang misalnya A ya, dikurangi dengan berat konstan khusus untuk beker gelasnya, misalnya B ya, sama. Nah, kalau ini hasilnya adalah zat padat total, bukan zat tersuspensi, tetapi zat padat total. Zat padat total itu baik zat tersuspensi maupun zat padat terlarut itu jadi satu. Jadi tergantung dari kita mau apa. Nah, jadi untuk gravimetri itu yang sering digunakan zat padat total, zat tersuspensi ya, dan zat padat terlarut. Zat padat total, zat tersuspensi, dan zat padat terlarut ya. Mudah-mudahan perbedaan itu paham ya. Mungkin Ibu akan reviewnya sedikit gini. Kalau ini dengan kertas saring ya, kertas saring adalah zat tersuspensi ya. Tersuspensi. Maaf tulisannya. Kemudian yang hasil saringannya di sini adalah terlarut, zat padat terlarut. Kalau khusus sampelnya dimasukkan ke dalam gelas piala, kemudian dikeringkan dan di oven, yang sisanya di sini adalah zat padat total. Ya. Jadi ada 3 zat tersuspensi ya, pakai kertas saring. Ya, zat padat terlarut itu hasil saringannya ini, sisa-sisa ini yang adalah yang terlarut dari air. Kalau yang gelas piala atau beker gelas ini langsung dikasih sampel ya 100 ml ya misalnya, kemudian dikeringkan ya sampai kering dan sampai berat konstannya. Setelah ditimbang, selisihnya ini adalah zat padat total. Zat padat total ini sebetulnya sama dengan zat tersuspensi ditambah zat padat terlarut adalah zat padat total. Ringkasannya seperti itu. Jadi kuncinya di sini hanya penimbangan ya, dan apa itu zat berat konstan ya. Berat konstan itu apa? Bagaimana caranya memanaskan sampai dengan berat konstan. Hanya itu aja yang penting di di gravimetri. Parameter lain lagi apa yang bisa dianalisa menggunakan gravimetri ini ya, yaitu analisa sulfat di dalam air. Sebetulnya ada dua metode untuk analisa sulfat di dalam air. Yang pertama bisa menggunakan grafi, yang kedua bisa menggunakan spektro. Dalam hal ini Ibu menggunakan gravimetri dulu ya, penimbangan. Caranya bagaimana?
Sebetulnya sama, tadi prinsipnya untuk gravimetri yang pertama harus dilakukan pembentukan. Nah, disinilah untuk sulfat kita harus melakukan pembentukan, jadi pembentukan endapan, ya, karena sulfat di dalam air itu biasanya tidak dalam bentuk endapan. Nah, ini terutama sulfat itu banyak terdapat dalam air limbah hasil cucian, ya, cucian. Karena apa? Deterjen itu sebenarnya banyak sekali mengandung sulfat, ya, sulfat. Nah, jika air limbah cucian itu dibuang ke lingkungan, maka akan memberikan dampak negatif yang tergantung dari konsentrasi sulfat di dalam air tersebut. Ya. Oleh karena itu, ini pentingnya menganalisa sulfat di dalam air limbah, khususnya limbah rumah tangga yang sering, ya, karena sering pakai mencuci. Ya. Nah, selain itu sulfat di dalam air dengan konsentrasi yang cukup tinggi, biasanya di atas 250 ppm miligram per liter, bersifat bersifat laksatif. Laksatif itu kayak pencahar, ya, pencahar. Jadi kalau sulfatnya terlalu tinggi, kita minum, kita kemungkinan bisa dikira diarenya itu mungkin dikira bakteri dan lainnya bisa, tetapi sebetulnya kalau dianalisa kayaknya bakterinya nggak ada, ternyata dia minum dengan kandungan sulfat yang cukup tinggi, jadi seperti diare terus itu. Nah, itu yang menyebabkan adalah sulfat. Bisa juga berupa magnesium atau Mg, ya, atau garam pencahar. Itu biasanya dari magnesium klorida, itu cepat sekali sebagai pencahar. Selain itu, sulfat itu bersifat iritasi pada pencernaan, ya, itu ingat, ya. Sehingga apabila dalam bentuk campurannya Mg dan Na yang dosisnya cukup tinggi, ya, akan bisa digunakan untuk diuretik atau seperti pencahar, ya, diuretik, ya, dan lain-lain, bisa sebagai pencahar. Oke. Ini efek dari sulfat yang terlalu tinggi dalam makanan. Nah, prinsip analisanya tadi di sini adalah pembentukan endapan, ya, pembentukan dulu endapan. Pembentukan endapan dengan menggunakan, jadi endapannya nanti barium sulfat, ya, diendapkan menggunakan barium klorida. Barium klorida ditambahkan pada sampel, ya. Nanti lama-lama terjadi endapan, ya. Endapannya nanti disaring tadi dengan yang pertama disaring, kemudian dicuci dengan air panas, ya, menghilangkan zat-zat yang bukan sulfat, ya. Kemudian dikeringkan. Nah, pada saatnya dan dilakukan. Nah, ini untuk prinsip analisa atau analisa mengenai sulfat ini menggunakannya kertas saringnya bukan kertas saring Wattmann nomor 42, tetapi kertas saring Wattmann nomor 40. Ya. Kertas saring Wattmann nomor 40 adalah kertas saring yang bebas abu yang tadi Bu katakan. Jadi di sini misalnya sampel sudah ditambah dengan BaCl2, terjadi endapan, ya, terus endapan, kemudian disaring, ya. Disaring menggunakan kertas saring yang bebas abu yang Wattmann nomor 40. Nah, terus setelah disaring semua, kemudian di atas bukan filter, di atas saringan tersebut dicuci dengan air panas, ya. Kemudian kertas saring tersebut dilipat, ya, dimasukkan ditempatkan di krus itu cawan porselen yang kecil yang ada tutupnya, kita masukkan, kemudian kita dipijarkan di tanur atau di muffle furnace, ya, diabukan atau dipijarkan. Tujuan dipijarkan di sini nanti kertas saringnya hilang, ya, kertas saringnya hilang, tinggal yang sisa adalah sulfatnya di dalam cawan porselen tersebut. Nah, ini prosedurnya. Kita pipet sampel air kurang lebih, ini terlalu sedikit, ya, mungkin sekitar 50 atau 100, ya, dimasukkan ke dalam
beker glass ya. Kemudian ditambah diasamkan ya. Kalau ini dilakukan pengenceran dengan sendirinya. Sampel air sekian ya, diencerkan sampai 200 ml boleh. Ini pengenceran. Sebetulnya kalau tidak pengenceran nggak apa-apa, kita ngambil 100 atau 200 langsung bisa ditambahkan asam. Kemudian dipanaskan ya, pada saat pemanasan ditambahkan BaCl 25% ya. Terus sambil diaduk. Tujuannya apa? Supaya sulfat yang ada di dalam air bereaksi dengan BaCl-nya, terjadi endapan Ba sulfat. Terus ya, kalau sudah ya dipanaskan ya, ditutup, jadi di beker gelas tersebut ditutup dengan apa ya, kaca arloji istilahnya, atau penutup yang bisa kelihatan ya, bisa, atau kaca istilahnya kayak petri, kayak cawan petri gitu, ditutupkan. Kemudian di atas penangas uap selama 1 jam sampai semua endapannya mengendap ya, sehingga terjadi pemisahan. Yang di atas adalah cairan bening, yang di bawah adalah endapannya saja. Terus dijaga volumenya jangan sampai kurang dari 150 ya. Kemudian ditambahkan lagi untuk mengetahui, tambahkan BaCl2 untuk mengetahui apakah masih ada sulfat yang ada di cairan beningnya tersebut. Kalau masih ada, dengan penambahan klorida BaCl2 ini, dia akan bereaksi lagi, terjadi penambahan endapan lagi ya, endapannya pertama. Kalau sudah itu kemudian dihomogenkan ya, di gelas beker gelas tadi dihomogenkan, kemudian disaring menggunakan tadi kertas saring bebas abu atau yang kertas saring Wattmann nomor 40 ya. Yang dituangkan dulu ada yang jernih ya, lalu filtratnya ke dalam ke dalam. Jadi yang jernih dituangkan dulu ya. Kenapa? Tujuannya untuk ngetes masih ada endapannya enggak, masih ada sulfatnya lagi enggak yang bisa terendapkan ya. Kalau sudah semua endapan dilewatkan kertas saring bebas abu ya, kemudian dibilas dengan air panas ya. Kemudian endapan yang tadi di atas kertas bebas abu tadi dicuci beberapa kali dengan air panas, dites apakah sudah bebas Cl apa belum. Jadi dicuci air panas, kemudian cairan yang keluar dari kertas saring tersebut dites dengan AgNO3. Masih ada endapannya enggak? Kalau ada berarti Cl-nya masih ada dan suasananya kan masih asam. Ingat tadi pertama kali kan ditambah asam. Nah, asamnya HCl, sehingga dicuci terus sampai Cl-nya hilang. Ya. Kalau sudah hilang, kertas saring tersebut ini dimasukkan ke dalam krus porselen. Krusnya itu bentuknya seperti ini, kecil begini, terus nanti ada tutupnya, ini ya, ditutup. Nah, krusnya ini sebelumnya harus konstankan dulu, ya. Nah, krusnya ini ditimbang sebelumnya ya, ditimbang dulu, dikonstankan dulu ya, sampai kita menemukan berat konstannya. Setelah konstan baru digunakan untuk meletakkan kertas saring yang sudah ada endapan sulfatnya ya. Dimasukkan, kemudian dipijarkan, dimasukkan ke dalam wafel itu sampai berpijar ya, nama pijaran merah, sehingga kertas saringnya akan hilang ya, karena bebas abu dia hilang. Nanti yang ada di dalam krus ini ya, yang ada di dalam krus ini adalah hanya sulfat saja ya. Nih, kertas saringnya akan hilang sendiri, yang ada tinggal sulfatnya. Oke. Nah, setelah kurang lebih sekitar 1-2 jam, biasanya sampai 6 jam sih pada saat pemijaran ini, 6 jam. Kemudian kita keluarkan, didinginkan dalam desikator ya. Dalam desikator, kemudian kita timbang ya.
ditimbang terus ya, ditimbang. Kalau misalnya beratnya berapa, yang kedua ya, penimbangan kedua tidak usah dimasukkan ke dalam muffle pernis lagi, tetapi cukup dalam oven 105 ya, suhu 105 derajat Celcius 1 jam ya. Gitu terus ditimbang terus sampai beratnya konstan. Nah, kalau sudah beratnya konstan, rumusnya sama aja ya. Ini keliru lagi. Krus kosongnya itu yang A ya. Di kebalik, ini harusnya A per B. Ini harusnya ini A min B ya. A ini adalah krus ditambah sulfat ya, sisa sulfat. Ini adalah berat krusnya. Jadi selisihnya ini adalah berat dari sulfat ya. Ini selisihnya ini adalah berat sulfat. Oke. Nah, volume sampelnya berapa? Kalau tadi 25 harus diencerkan sampai 200, mengambil berarti volume sampelnya 25. Tapi kalau kita mengambilnya langsung 200, berarti di sini diganti 200. Ini di sini berarti ganti 200 ya. Jadi kalau ini saya kira semua paham. Nah, itu untuk sulfat ya. Nah, ini hanya ini saja yang Ibu contohkan untuk gravimetri ya. Yang penting ini paham ya. Karena kalau kita ini biasanya tidak dipraktekkan karena membutuhkan waktu yang cukup lama. Kita paham tujuannya, siapa tahu nanti pada saat penelitian harus menggunakan proses berat konstan. Itu yang harus diperhatikan. Proses berat konstan. Apa yang disebut berat konstan? Bagaimana selisih yang dinamakan untuk berat konstan itu harus paham ya. Ada yang ingin ditanyakan? Hanya ini aja yang Ibu perlu sampaikan untuk gravimetri. Kalau ada yang ditanyakan silahkan. Kalau tidak, ya, Ibu hanya ingin mencoba memberikan sebentar contoh, ya, sebentar. Contoh, sebentar kita kembali ke, sebentar ya. Gravimetri selesai, kita ngambil ke, bentar ya, apakah ini diperlukan atau tidak, ataukah yang kemarin itu cukup. Setelah kita Zoom, silahkan nanti membuat mengisi kuis ya yang di Ivikas. Nah, apakah ini perlu dibahas atau mau di-sharing? Coba dibaca, ada beberapa latihan sih. Ada 6 latihan. Mungkin kemarin sudah ada yang menanyakan kaitannya dengan pengenceran. Nah, seperti ini. Contoh, ini hanya contoh. Berapa nilai kesadaran jumlah suatu sampel air permukaan yang dihitung sebagai ini CaCO3. Ini jika dipipet 25 ml air, sampel dimasukkan dalam lampu ukur 100 dan ditambahkan dengan aquades sampai tanda batas. Berarti tanda batasnya di sini 100 ya. Kemudian dari larutan A dipipet 50 dan dimasukkan pada Erlenmeyer 250, tambahkan buffer pH 10, indikator, dan titrasi dengan EDTA sekian. Jika diketahui titrasi, memerlukan 2,5 ml EDTA sekian, ya. Diketahui berat
molekulnya dari CaCO3 adalah 100 ya, dengan ini perhitungannya sudah diberikan loh. 100 dibagi dengan mililiter sampelnya kali titrasi EDTA-nya kalikan molaritas EDTA-nya dikalikan berat molekul CaCO3 dan pengenceran. Untuk ini perlu dibahas atau mau dikerjakan? Mau dibahas? Kira-kira Dibahas, Bu. Boleh dibahas. Oke, yang ini kita bahas. Oke. Ini kan sampel, ini diorek-orek di sini bisa nggak ya? Coba. Sampelnya 25 ya. Kan diambil 25 ya, mililiter. Kemudian dimasukkan dalam labu ukur 100 mililiter. Dari 100 mililiter kita ambil sampel berapa? 50 mililiter. Nah, ini yang ditambah reaksi dan lain-lain ya. Bagaimana hasil titrasinya? Hasil titrasinya kan 2,5 mililiter dengan molar dari EDTA 0,0095. Ayo, siapa yang bisa mencoba sama-sama? Kita sama-sama. Ya. Mudah-mudahan ada yang sudah bisa mungkin di. Oke, silahkan. Siapa ini? Izin. Oke, yang bertanya sebentar ya Mbak ya. Nanti kita jelaskan. Ini Ibu ini dulu. Ini sekian M ya. Berarti sampelnya berapa? Kan sampelnya berarti rumusnya sekian, sampelnya berapa? 50 ya yang direaksikan dan lain-lain. Hasil titrasinya 2,5 dikalikan molaritasnya 0,0095 ya. Kemudian dikalikan berapa? BM-nya kan 100. Nah, dikalikan apalagi? Pengencerannya berapa? 100 dibagi 100 per 25. Oke. Berarti ini dihitung sendiri ya. Pokoknya rumusnya demikian. Berarti sudah betul ya. Kecuali kalau kemungkinan ada soal, kemungkinan ya, bukan soal sih. Kalau misalnya kesadarannya itu sangat tinggi, kemungkinan bisa juga pengencerannya bisa bertahap. Artinya bisa yang 50 ya, misalnya 50 jadikan 100. Kemudian diambil ternyata kok masih tinggi. Yang dari sisanya ini tadi diambil lagi 50, diencerkan ke misalnya 50 misalnya ini diambil pertama kali, maaf. Misalnya 10 ke 100. Dari 100 itu ternyata masih tinggi. Kita ambil 50, enterkan 100 lagi. Baru kita ambil 50 untuk ditambah reaksi ya, tambah reaksi dan lain-lain. Nah, kalau ini berarti sama rumus 1000 per 50, misalnya titrasinya sama, setengah kali 0,00995 kalikan BM-nya tadi 100 ya. Terus dikalikan lagi pengencerannya. Berapa pengencerannya? Ini ke sini 100 per 10 dikalikan 100 per 50. Ya, jadi pengenceran yang ini 10, ini kali 2, pengencerannya 20 kali. Ya. Kuncinya ya begitu aja. Oke. Nah, itu yang nomor 1 tadi. Nah, ini tadi ada yang bertanya. Ya. Oke. Pemanasan tadi, jadi pemanasan pada saat grafi ya, diperlukan tekanan berapa tekanan ya Bu, apa tidak karena dia menggunakan jadi untuk pemanasan itu karena menggunakan oven tidak menggunakan tekanannya tetap di 1 atmosfer ya Mbak Dinda ya Mbak Dinda, jadi tekanannya 1 atmosfer
cukup. Dan di dalam kalau dia dipijarkan di dalam furnace itu tekanannya juga tetap sama, tekanan di 1 atmosfer. Beda kalau menggunakan kita sterilisasi menggunakan autoclave ya. Kalau autoclave itu ada tekanannya. Karena gini, kalau dengan tekanan pemanasannya tidak harus tinggi. Dengan pemanasan kecil, suhu yang tidak terlalu tinggi pun dengan tekanan yang lebih besar ya itu sudah bisa dipijarkan. Tetapi kalau menggunakan tekanan pada saat kita mau membuka kita harus tekanannya harus dibuat 1 atmosfer dulu baru bisa dibuka ya. Kalau autoclave kan juga gitu sterilisasinya. Jadi autoclave tekanannya tinggi dibuat ke 1 atmosfer dulu baru autoclave itu bisa dibuka. Bagaimana kalau langsung dibuka dia akan meledak ya, akan tekanannya akan tinggi sekali. Gitu ya Mbak Dinda, paham? Oke. Ya Bu, terima kasih. Sama-sama. Terus kemudian yang soal kedua. Soal kedua sama kesadaran jumlah dihitung sebagai ini jika sampelnya 50 meter dimasukkan dalam Erlenmeyer, ini biasa diketahui hasil titrasinya sekian. Ini biasa ya, enggak usah dibahas ya. Sudah ini jika diketahui hasil titrasnya 15 dengan 1 M. Nah, oke. Ini sudah bisa. Ini pakai pengenceran atau tidak ya? Yang nomor 2. Boleh salah satu menjawab? Yang nomor 2 ini tidak perlu ada pengenceran ya. Karena langsung sampelnya 50 langsung dimasukkan dalam Erlenmeyer. Nah, bagaimana dengan soal nomor 3 konsentrasi Ca ya dalam air minum kan mirip ya. Ini nah tadi 25 ml masukkan labu ukur 250 dan ditambahkan aquade sampai tanda batas. Di pipet di pipet 50 ml masukkan Erlenmeyer dan ditambahkan macam-macam. Kemudian titrasinya mendapatkan ini berat atomnya Ca sekian. Nah, ini yang perlu dibahas kalau rumusnya sama ya. 100 ml sampelnya berapa yang dimasukkan? 50. Nah, mililiter EDTA titrasinya 20. Molaritas EDTA-nya 0,01. Berat atom Ca-nya 40. Pengencerannya kita bahas. Pengencerannya berapa? Ada yang bisa menjawab? Silahkan. Ini kan sudah masuk semua. Tinggal pengenceran berapa ini? Pengencerannya berarti 200 berapa? 250 per 25. Iya, betul. Jadi pengencerannya 250 per 25 berapa kali? 100 kali. 250 dibagi 25. 10. 10. Oke, 10 kali ya, Mbak. Oke, tinggal 10 kali. Udah pintar. Sekarang klorida. Klorida sampel 50 ml dimasukkan dalam Erlenmeyer, ditambahkan ini. Nah, ini sebenarnya ditambahkan lagi MgO atau ZnO. Sekian. Di hasil titrasinya ini. Nah, udah kalau ini mudah ya. Jadi perhitungan kadar Cl-nya 1000 bagi 50 ya. Dikalikan titrasinya 17,50 dikalikan normalitasnya AgNO3 0,00995 kalikan berat. Ada pengenceran? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Langsung bisa. Nah, ini. Mungkin ini ada di soal di kuisnya spektrum mungkin. Nah, ini jika dipipet sampel, nah, ingat spektro untuk nitrit itu biasanya sampelnya berapa? Ayo, nitrit spektro. Sampelnya kan 10 mili ya. 10 mili dimasukkan di dalam labu ukur 50 ya.
Kemudian tambah aquades sampai sesuai dengan belangko, tambahkan grease, baru dicukupkan sampai 50, dihomogenkan, baru di spektro. Oke. Nah, jika pipet 5 ml dimasukkan dalam lampu ukur 50, ya. Ini sampelnya, ya. Kemudian dibuat baku serinya, ya, kita ada baku seri ya 0,1 sampai 1, ya. Kemudian ini sudah, nah baku seri 0,1 sampai 1 ppm itu, ya, berturut-turut absorbannya, yang 0,1 0,098, yang 0,2 0,159, ini 0,3 ppm 0,286, demikian seterusnya sampai yang 1 ppm itu absorbansinya 0,978. Yang ini paham ya? Nah, sedangkan sampelnya sendiri absorbansinya 0,575. Nah, ingat rumus untuk spektro, ya. Absorbansi sampel dibagi absorbansi baku, ya, yang mendekati kalikan konsentrasi baku dikalikan pengenceran. Oke. Nah, kalikan pengenceran. Nah, ini absorbansi sampelnya 0,575. Ya. Ditulis nanti 575. Kemudian dekat dengan absorbansi baku yang mana? 0,635. 0,635. Kalau dengan yang 0,516 dekat yang mana? Dekat 0,516. Dekat mana? Dekat 0,516. Dekat 516. Oke ya. Jadi kalau nyari yang lebih dekat 0,575 dengan ini selisihnya berapa? Kalau ini dengan yang 0,063 selisihnya berapa? Oke, kalau ini dekat dengan 0,5. Ya berarti kita masukkan ke ini absorbansi sampelnya 0,575 dibagi 0,516, ya, dikalikan konsentrasinya berapa tadi? Konsentrasi yang 0, dinaikkan dulu. Maaf. 0, ini berarti ini 0,1, 2, 3, 4, 5, berarti konsentrasi yang di 0,5, ya. 0,5 dikali, ya. Jadi 0,5 itu absorbannya ini dikalikan pengenceran. Ya. Pengencerannya kita lihat berapa pengencerannya? Berapa Mbak pengencerannya? Tabung ukurnya berapa? 50. Sampel yang diambil 50. Sampelnya yang diambil 5,0. Jadi pengencerannya berapa? 50 dibagi 5. Nah, jadi kalau seperti ini udah pintar, berarti 0,575 0,516 kalikan 0,5 konsentrasi baku yang mendekati kalikan 10, ya, tinggal dihitung. Kalau ini 10 berarti ini 5, ya. Kan 10 dikalikan 0,5 berarti ini 5. 5 ini kurang lebih sekitar 1,1 dikalikan 5. Nah, kita tahu berapa kadar dari nitrit. Ini jadi ini dikalikan ini kalikan 0,5, ya. Nah, paham? Jadi di sini mainnya hanya pengenceran. Ya. Mainnya hanya pengenceran ini dengan ini. Dan hati-hati ya pada saat pemilihan absorban. Ingat.
ini Ibu kasih pedomannya aja ya. Jadi pedomannya. Kalau kita membuat baku serinya kan pasti 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, dan 0,5. Ini misal sampai sekian aja. Nah, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5. Habis ya waktunya. Nah, ini saja sudah linier ya. Absorbannya harusnya ini tidak lebih, kalau benar, kalau kita mengukurnya benar, ini sekitar 0, sekian, 0, misalnya 2 atau 1,9, ini 0,31, ini 0, ini absorban ya, absorban. Ini konsentrasi. Ini sekitar 39 atau 4, ini 0, sekitar 0,52 misalnya. Nah, kalau absorbannya seperti ini ya, seperti ini yang kita tulis ini, dengan ini cukup mendekati linier. Nah, jadi kita bisa mengambil absorban yang mendekati yang mana saja ya, dibandingkan dengan konsentrasinya absorbansinya. Kalau ini sudah linear, kalau seandainya ya, di sini sekitar 3, 2, ya. Di sini 3, 6, ya. Kita kan misalnya absorbansi sampelnya 0,25, misal absorbansi sampelnya 0,25. Kita mau mengambil yang mana? Yang mendekati dari absorbansi sampel baku serinya ini. Kita tidak boleh mengambil ini karena ini jelas keliru. Ini juga keliru. Karena apa? Harusnya dia mendekati ke 3, ya, tapi ini 3 lebih. Yang paling mendekati dengan 4 adalah ini. Jadi kita boleh mengambil yang kelihatannya jauh, tetapi kita anggap ini adalah paling benar. Nah, ini boleh kita ambilnya 0,39 ya, kali 0,4 ya. Nah, daripada mengambil yang dekat ini. Ya. Kalau ngambil yang ini pasti hasilnya salah, tapi ngambil ini hasilnya insya Allah benar. Nah, ini yang kenapa Ibu cerita seperti ini, karena ini sering dilakukan pada saat kita praktikum. Ya. Nanti kalau sudah praktikum akan tahu, oh ternyata. Kalau sekarang hanya gambaran, masa iya sih? Iya. Ya. Ini juga makanya Ibu memberi latihannya seperti ini. Ya. Nah, ini yang untuk krom. Krom sampelnya 10, masukkan dalam labu ukur ini. Ya. Nah, ini semua sama sih, nggak ada pengenceran yang berbeda. Ya. Jadi ini umum, hanya ini yang Ibu katakan tadi 0,1 sekian, 0,2 sekian, 0,3, 0,4, 0,5. Ya. Padahal absorbannya ini. Ya. Kalau absorbannya ini, ya, kelihatannya mendekati yang ini, tapi jangan menggunakan ini karena ini, maaf, Ibu keliru. Sebentar. Ini. Jangan menggunakan ini absorban sampel ini, jangan menggunakan ini. Karena ini absorban dari baku seri yang keliru. Lebih baik ini menggunakan ini. Kelihatannya jauh, tapi ini pasti benar karena ini konsentrasinya 0,4. Ya. Maaf, ini harusnya 0,5. Ini keliru. Ya. Jadi boleh menggunakan 0,39 dibagi 0,401 dikalikan 0,4 ppm, baru dikalikan pengencerannya tadi 50 dibagi 50 dibagi 10 ya, pengencerannya 50 dibagi 10. Jadi 5 kali pengenceran. Sampai di sini mudah-mudahan paham ya. Ya, mudah-mudahan paham atau mau coba dikerjakan, silahkan. Kalau
misalnya mau dicoba dikerjakan, nanti Ibu kirim lewat WA aja, soalnya bisa di-sharing dengan yang lain. Nah, saya kira cukup semua sudah Ibu berikan yang harus diberikan sebelum mid semester, ya. Apakah masih perlu ada tatap muka untuk review semuanya atau sudah cukup sampai di sini saja? Silahkan. Kalau tidak salah mid-nya bulan depan ya? Iya Ibu, meetingnya awal Iya. November. Tanggal? Tanggal kalau nggak salah 2 Ibu, 2 sampai 5 atau sampai 7. Kalau mudah-mudahan ini cukup. Kalau seandainya perlu penjelasan lagi sebelum mid semester, silahkan dikomunikasikan apa yang perlu Ibu jelaskan, mungkin di luar jam tatap muka ini ya, silahkan aja mau minggu apa Sabtu, tapi Ibu diberitahu. Oke, yang penting semua paham dulu. Bisa? Tapi kalau semua sudah paham, tidak perlu tatap muka lagi atau tidak perlu kita diskusi atau harus dijelaskan, juga enggak apa-apa, alhamdulillah. Tapi kalau ada yang ingin perlu penjelasan kembali, silahkan kita ketemu online kembali untuk menjelaskan mana-mana yang kurang jelas. Oke? Oke, Ibu minta maaf ini sudah lambat 10 menit ya, tapi enggak apa-apa. Saya kira cukup ya, mudah-mudahan bisa belajar. Nanti kuisnya dikerjakan. Nilai-nilai kuis ini yang akan menambah nanti pada saat UAS ya, nilai akhir UAS ya. Oke, terima kasih perhatiannya. Ibu minta maaf karena sudah lama banget ya, lambat 10 menit.